Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama Ibu Ranti Puspasari SPD. Ibu membawakan mata pelajaran kewirausahaan. Di pertemuan ini, Ibu mengajarkan mengenai aplikasi teknik rapid prototyping dalam pembuatan prototipe produk. Jadi, sebelum kita memasuki materi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki materi, sebaiknya kita mengetahui namanya kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama adalah menganalisis proses kerja pembuatan prototyping produk barang atau jasa, dan yang kedua membuat alur dan proses kerja pembuatan prototyping barang atau jasa. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat menjelaskan rapid dari prototyping, dan yang kedua, peserta didik dapat menguraikan rapid prototyping menggunakan kertas dan pensil atau yang biasa dengan mock-up. Kita masuk ke dalam materinya. Apa itu rapid? Kamu tahu nggak rapid itu apa, Nak? Rapid adalah cepat, yang istilahnya itu tergantung pada konteks atau tingkat kesulitan suatu proyek. Prototipe awalnya seperti sketsa produk, hanya memakan waktu beberapa menit. Namun prototyping itu terakhir akan memakai waktu paling lama itu sebulan ataupun bahkan bertahun-tahun. Jadi rapid prototyping ini adalah suatu produk untuk membuat sketsa yang lebih menarik ataupun suatu produk yang akan diluncurkan untuk kedepannya. Jadi kalau dulu prototype itu menggunakan sketsa, tapi sekarang sudah menggunakan komputer dan bisa memakan waktu sampai berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun agar suatu produk itu bisa semenarik mungkin. Kita masuk ke dalam rapid prototyping di luar jaringan. Oke, rapid prototyping di luar jaringan itu adalah proses pembuatan prototyping yang tidak memerlukan perangkat lunak. Rapid prototyping luar jaringan adalah alat untuk evaluasi segala permasalahan yang berkaitan dengan desain. Jadi rapid prototyping ini itu adalah suatu pembuatannya suatu produk dengan memerlukan perangkat lunak. Jadi dia menggunakan dari sistem komputer, dan rapid prototyping ini itu adalah sebagai evaluasi apakah ada suatu permasalahan dalam suatu produk tersebut atau tidak. Jadi itu sangat berguna kalau kita membuat suatu produk menggunakan namanya rapid prototyping. Jadi itu harus ada rincian-rincian yang harus kita keluarkan dan kita sketsakan. Sekarang kita masuk ke dalam rapid prototyping luar jaringan menggunakan kertas ataupun pensil. Jadi rapid prototyping dapat dilaksanakan paling cepat menggunakan kertas atau kertas catatan kecil sebagai representasi dari sistem interaktifnya. Dengan berperan sebagai sistem yang berguna, desainer dapat mengimplementasikan alternatif gambar atau interaksi dengan lebih cepat. Jadi bisa menggunakan gambar, kertas, menggunakan sketsa terlebih dahulu. Contohnya ada seperti ini. Jadi digambarkan dulu apa yang mau kita luncurkan. Nih, bentuknya seperti apa, desainnya seperti apa. Kita harus bisa membuatnya terlebih dahulu di kertas menggunakan pensil. Dan selanjutnya membuat mock-up. Mock-up ini, Nak, adalah bentuk realistis dari karya digital.
banyak desainer itu menggunakan mockup untuk membuat ilustrasi desain hardware-nya. Jadi mockup ini biasanya itu dibuat dari kertas karton, dan mockup itu adalah prototipe yang fisiknya itu tingkat pertama. Dengan adanya mockup, mengetahui bagaimana sih interaksi antara produk dengan pengguna akan berkelangsungan. Jadi mockup itulah yang bisa kita jalankan. Kita buat dulu menggunakan kertas, atau biasa itu kertas karton, kita gambar tingkatannya seperti apa, apakah dia kan bisa lebih menarik atau tidak, barulah kita menggunakan sistem komputer. Makanya dibilang adanya sistem perangkat lunak. Oke, ini adalah contoh dari menggunakan sistem. Ada dia yang tipe-tipean ya nak, yang menggunakan handphone, tablet ataupun komputer. Jadi mockup itu adalah suatu produk di mana dia menggunakan desain dari hardware, dari komputer. Kita desain semaksimal mungkin. Kalau dulu menggunakan kertas karton, tapi sekarang sudah menggunakan sistem komputer. Jadi biar semaksimal mungkin suatu produknya yang akan diluncurkan dengan baik, dan melakukan namanya sistem pengujian dari prototypingnya. Oke, kita masuk adalah rapid prototyping dalam jaringan. Oke, tujuan dari teknik rapid prototyping itu dalam jaringan adalah menghasilkan prototipe dengan presisi tingkat daripada rapid prototyping luar jaringan. Nah, ini adalah simulasi antara non-interaktif dan simulasi interaktif. Kalau dia non-interaktif adalah animasi komputer yang menggambarkan pada apa yang dilihat oleh seorang jika orang itu adalah pihak ketiga. Dan yang interaktif, desainer dapat membuat alat seperti Adobe Photoshop untuk membuat Wizard of Zone. Oke, itu dia. Itu saja materi yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Materi yang Ibu sampaikan kepada kalian, dan teruslah belajar agar ilmu kalian bertambah. Laksanakanlah tugas-tugas kamu dengan baik sebaik-baiknya. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.